Ya, mohon izin saya rekam ini untuk yang hari ini tidak bisa bergabung, nanti bisa menyimak rekaman Zoom-nya. Terima kasih Bu Rina, Pak Lukman yang sudah menyempatkan hadir ya di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin Bapak Ibu ini pasti sedang sibuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini Pak, karena kemarin Pak Lukman belum hadir ya, mungkin saya ulang dari awal dulu. Saya ulang sedikit. Jadi begini Pak Lukman ya, untuk sekarang ini kita berada di tahap 2 ya. Jadi yang tahap pertama itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan, maka suara rokok ke sana nak. Maaf, Ibu, banyak iklan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan tahap 1 ya, yaitu membaca modul online ya. Jadi di tahap awal kemarin kan Pak Lukman dan Bu Rini sudah membaca modul online ya. Nah, itu nilainya 22 CP. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari secara mandiri, itu kan ada lulus tidak lulus di sana. Nah, yang lulus itu langsung tergabung di WA ini ya. Nah, ini kita sudah angkatan Bapak Ibu ini angkatan kedua. Yang angkatan pertama kemarin lumayan banyak, per kelasnya itu 20 sampai 30. Yang sekarang ini ya seperti ini, hanya 3, 4 gitu ya. Sepertinya banyak yang belum mendapat informasi untuk segera masuk di grup. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti tahap pertama kemarin, sekarang ini adalah mengikuti tahap kedua ya. Tahap kedua coaching klinik ini senilai 10 CP ya. Ya. Jadi di tahap pertama 22 CP, di tahap kedua 10 CP. Setelah itu Bapak Ibu pengimbasan. Jadi setelah ini Bapak Ibu kalau lulus di tahap ini akan mendapat sertifikat ya senilai 22 ditambah 10 CP. Jadi 32 CP ya. Nah, setelah itu adalah tahap pengimbasan ya, Bapak Ibu melanjutkan tugas mandiri ya, diimbaskan ke sekolah masing-masing. Itu sudah di luar jangkauan kami. Jadi kami hanya mendampingi sampai di tahap kedua ini. Ya. Nah, ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan. Ini Pak Lukman ya, kemarin sudah saya share di grup. Jadi jam pendampingan ini 10 JP maksimal, rata-rata 1 JP 45 menit ya. Terus 5 kali Senin sampai Jumat ya, masing-masing 2 JP. Jadi strategi pendampingannya ya seperti ini, kadang kita lewat Zoom, kadang lewat WA. Terus ada tugas mandiri itu jika Bapak Ibu ini memenuhi kriteria kelulusan ya. Jadi tugas mandiri ini nanti kalau Bapak Ibu lulus akan mendapatkan sertifikat yang 32 CP itu. Terus ini ya, ini tugas master trainer. Nah, kemarin di hari pertama Bapak Ibu yaitu membuat rencana ya. Kira-kira membuat rencana aksi 1 halaman, kira-kira target ya, membuat rencana aksi apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan modul PKH yang sudah Bapak Ibu pelajari. Modulnya sudah saya share semua di grup, ada PowerPoint-nya juga ya. Jadi Bapak Ibu silakan diambil tema salah satu, silakan di-share boleh ke rekan-rekan kerjanya, boleh ke peserta didiknya, ke orang tua lewat parenting dan lain-lain ya. Jadi
Ini bebas sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Itu tadi hanya contoh ya. Jadi Bapak Ibu membuat rencana aksi kira-kira bagaimana Bapak Ibu mengimbaskan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari itu. Itu tugas pertama. Tugas kedua menganalisis solusi dan tantangan ya. Kira-kira nanti pada saat Bapak Ibu pengimbasan itu kira-kira tantangannya apa? Ya, tantangan 1 solusinya bagaimana, tantangan 2 solusinya bagaimana. Itu jadi masing-masing tugas itu ada skornya ya, 20. Kalau ingin 20. Ini tugas 1, 2 kita sudah selesai ya. Hari ini kita masuk hari ketiga, yaitu Bapak Ibu menyusun RPP. Ya, kalau bimbingan konseling guru BK menyusun RPL. Ya, untuk 3 pertemuan sesuai bidang studi. Ini tugas hari ini. Untuk besok, ini tugas besok ya. Mengirimkan foto, screenshot atau video pendek testimoni singkat terkait PKH yang diterapkan dengan peserta didik di sekolah ya. Atau mengirimkan postingan video pendek testimoni singkat tentang pesan-kesan yang didapat dari mengikuti rangkaian GPP seri PKH ini. Nah, skornya itu maksimal 100, minimal 70. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya hari ini adalah Bapak Ibu menyusun RPP atau RPL PKH. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu membuat RPP diinsertkan materi-materi yang ada di modul PKH itu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini Ibu Maharani. Assalamualaikum Bu. Maharani atau Bu siapa ya? Kita belum perkenalan. Ya, halo Bu Maharani. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Pak Lukman, Bu Rina, jadi tugas hari ini yaitu menyusun RPP ya, RPP yang terintegrasikan modul PKH. Itu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, coba kita cek dulu tugas yang sudah masuk ya. Ya, ini tugas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kumpulkan kemarin. Tugas 1 dan tugas 2 ya. Ini 3 orang sudah mengumpulkan. Pak Aminuddin, ini tugas 1 yang di bawah ini tugas 2. Pak Lukman, Purina sudah mengumpulkan semua. Yang belum mungkin Bu, ini karena baru bergabung ya. Bu Maharani ya, mudah-mudahan betul namanya, mudah-mudahan tidak salah. Ya, jadi ini tugas 1 dan tugas 2. Coba kita buka dulu satu saja, tugas 1-nya punya Pak Lukman. Sambil silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan. Ini rencana aksi Pak Lukman ya. Kelompok kegiatan pengibasan 1, 6 orang guru mapel bahasa Indonesia di sekolah Pak Lukman ini ya. Metodenya diskusi terkait dengan topik PKH yang relevan di UPT dan mendorong rekan-rekan untuk ikut serta dalam menyampaikannya ke peserta didik. Bagus sekali ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan guru mapel, silahkan di-share modulnya, PowerPoint-nya juga sudah ada, silahkan di-share ke guru-guru, harapannya guru-guru tersebut juga menyampaikan ke peserta didik tentang modul PKH ini. Ya. Pengimbasan kedua, 30 orang guru mapel bahasa Indonesia yang tergabung di MGMP Bahasa Indonesia. Ya, boleh sekali. Ya. Itu untuk tugas pertama. Yang tugas kedua, coba kita buka.
Tugas kedua punya Bu Rina. Coba kita buka yang tugas kedua. Tugas kedua. Nah, ini tugas kedua punya Bu Rina. Nggak bisa diperbesar ya. Ya, jadi ini Bu Rina menulis tantangan utama. Tantangan utama, istilah PKH sangat asing dan baru bagi guru BK, walaupun kenyataannya sudah pernah memberikan materi-materi yang ada di PKH, seperti Kespro, pubertas, identitas diri, gizi remaja, dan lain-lain. Ya, betul sekali Bu Rini. Memang apa ya, PKH ini masih asing ya, untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu ini untuk memperkenalkan modul PKH ini ya. Terus ini sebenarnya sudah ada solusinya ya. Tantangan kedua, istilah PKH sangat asing dan baru bagi peserta didik ya. Ya. Lalu guru belum memahami materi PKH secara detail. Peserta didik juga belum. Guru kesulitan mencari waktu yang tepat. Guru mempunyai tugas tambahan yang banyak selain mengajar dan mendidik. Begitu pula peserta didik juga banyak tugasnya. Guru kurang termotivasi untuk melaksanakan pengimbasan. Peserta didik juga, lalu guru masih merasa canggung dalam menyampaikan materi PKH. Solusinya yang pertama memperkenalkan dan menjelaskan istilah PKH, yang kedua mempelajari materi PKH, yang ketiga menyesuaikan waktu PJJ atau pada saat jam layanan BK. Guru membuat skala prioritas untuk pengimbasannya bisa dilakukan dengan disisipkan pada materi mapel. Ya, betul sekali. Guru dimotivasi bahwa materi PKH ini penting bagi peserta didik, khususnya remaja. Untuk pengimbasannya bisa dilakukan semenarik mungkin, bisa melalui media sosial, melalui WA, menggunakan TikTok, juga bisa. Guru menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi memang betul sekali apa yang sudah disampaikan Bu Rini ini ya. Kadang memang modul PKH ini dianggap tidak penting, tapi begitu kita sampaikan, baru beliau-beliau ini sadar, oh ya ternyata pendidikan keterampilan hidup atau modul PKH ini penting untuk peserta didik ya. Karena sekolah ini biasanya sebagian besar itu apa ya, masih mengedepankan keterampilan akademik saja gitu ya. Tapi permasalahan-permasalahan siswa yang lain itu jarang sekali diperhatikan ya. Kebanyakan seperti itu di sekolah-sekolah. Makanya harapan kami melalui modul PKH ini bisa membantu ya permasalahan peserta didik, baik permasalahan fisik, psikologis maupun permasalahan sosial ya, dan permasalahan akademis juga semua akan terbahas di modul PKH ini. Ya. Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak Lukman, Bu Maharani. Jadi untuk besok tugasnya adalah menyusun RPP ya, atau RPL kalau untuk guru BK. Kalau untuk RPP itu bisa diinsertkan di dalam mapel. Silahkan diambil satu tema saja, kira-kira yang pas yang mana, yang berkaitan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira materi dari modul PKH itu mana yang pas, nanti silahkan diambil. Ya. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu Maharani, apakah masih terhubung monitor Bu Maharani? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Bu. Nanti RPL-nya yang dipakai itu menggunakan metode tidak apa-apa ya, Bu? Iya, suaranya kurang jelas Bu Rina. Bu Rina ya yang bertanya ya? Ya. Gimana Bu Rina? Terima kasih. Untuk metode pengimbasannya, kita pakai metode yang PJJ
boleh nggak harus tatap muka apa Oh iya, iya, boleh. kenyataan saat ini Ya, gitu ya. ya, ya, betul Bu Rina. Ya, jadi untuk boleh menggunakan PJJ ya, jadi tidak harus tatap muka karena memang kita saat ini masih PJJ gitu ya. Boleh metodenya menggunakan PJJ, boleh melalui WA, YouTube, Zoom dan lain-lain, boleh. Nah, ini Pak Aminuddin. Selamat datang Pak Amin. Assalamualaikum. Ya, jadi sambil coba kita buka modulnya ya, Bapak Ibu ya. Modul kita ini yang saya share kemarin sudah lengkap ya. Ada modul untuk teacher, untuk guru, ada modul untuk siswa ya. Ini modulnya. Silakan Bapak Ibu baca-baca lagi karena menyusun RPP itu Bapak Ibu harus memahami isi modul ini apa. Silakan nanti diambil satu tema yang kira-kira pas dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kalau BK sih semuanya pas ya. Ya, yang mapel ini biasanya yang kesulitan untuk mengisepkan gitu ya. Jadi modul kita ini Bapak Ibu, ini adalah tema-tema yang ada di modul ya, yang dimulai dari identitas saya, terus mengeksplorasikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh gitu ya, kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan, lalu internet dan media sosial. Nah, silakan dari beberapa tema ini diambil salah satu untuk disusun di RPP Bapak Ibu, di RPL Bapak Ibu ya. Jadi nanti modulnya harus dibaca-baca lagi. Di link itu sudah saya bagikan lengkap ya, modul dan PowerPoint-nya. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Pak Amin. Sambil ya Pak Amin. Untuk format RPL-nya di situ ada contohnya Bu ya, atau mungkin kita pakai RPL kita sendiri gitu, kemudian mau dimodifikasi. Ya. Kalau untuk contoh tidak ada sih Pak ya. Jadi itu sesuai dengan mapel masing-masing. Kalau misalkan Pak Amin kan BK ya, BK kemarin ya menggunakan RPL BK, ya, BK. Tapi materinya kalau BK kan bisa memilih itu semua materi kan masuk. Silakan pilih tema satu materi, silakan disampaikan seperti itu. Nah kalau yang apa namanya ini yang harus menyesuaikan bersama pelaksanaan layanannya. Nah, ini kalau Pemaharani maksud apa ya? Pemaharani, monitor Pemaharani. Pemaharani atau siapa namanya? Jangan-jangan bukan Pemaharani ini. Karena dari tadi belum saya panggil belum ini. Nama di Zoom-nya Bahagia Maharani. Saya pengen kenalan sebenarnya. Untuk Pak Lukman, bagaimana Pak? Kira-kira ada gambaran nanti menginsertkan apa namanya modul ya. Tadi kan sudah ada beberapa tema yang ada di modul itu dan di grup sudah saya share. Nanti silakan diambil satu tema, diinsertkan di mapel bahasa. Kira-kira mapel mana yang pas gitu ya. Jadi pengimbasan ini tidak harus semua materi ya. Jadi boleh diambil satu saja boleh. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha melakukan pengimbasan. Syukur-syukur kalau semua materi bisa disampaikan ke peserta didik. Gitu. Ya. Ya, untuk sampai saat ini belum ada gambaran, Bu. Harus diinsert ke ke materi yang mana itu masih belum ada. Nanti coba malam saya coba bukanya. Ya, Pak. Ya, coba juga nanti saya insya Allah kalau ketemu ya file yang angkatan pertama kemarin malah ada yang matematika juga Pak, matematika, bahasa Inggris, tapi semua bisa mencoba menginsertkan kegiatan ini, kira-kira materi mana yang pas, nanti dikolaborasikan, seperti itu.
Atau kalau misal memungkinkan, kalau ada jam kosong ya mungkin membahas materi khusus itu tentang PKH itu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya harus diinsertkan lewat mapel. Ada juga yang mungkin materinya ternyata contoh tadi misalkan tentang kesehatan reproduksi gitu, atau misalkan tentang pengenalan IT. Nah itu ternyata adanya di semester 1. Nah berarti silakan boleh berkoordinasi dengan guru mapel ya yang mengajar di semester 1 itu. Atau bisa juga Pak Lukman bekerja sama dengan guru BK yang ada di sekolah. Ini saya ada modul PKH nih. Kayaknya kalau disampaikan oleh guru BK ini sepertinya pas. Nah, nanti berdua kolaborasi dengan guru BK-nya juga bisa. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi bebas sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Jadi untuk besok itu tugasnya Bapak Ibu ya, menyusun RPP, ya RPL terkait dengan modul PKH. Ya, besok itu hari Kamis, hari Jumat kita pertemuan terakhir. Untuk tugas terakhir yaitu membuat itu tadi ya video testimoni atau screenshot tentang kegiatan pengimbasan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Kalau untuk video video itu pilihan atau harus dikumpulkan semua ya Bu ya? Maksudnya cuma testimoni atau mungkin dengan dengan kita menyertakan video pengimbasannya seperti itu, atau mungkin screenshot pengimbasannya gitu, atau harus semuanya atau dipilih Bu? Ya. Jadi di PowerPoint itu kan garis miring ya, Mbak, kita buka ya, garis miring. Dan nampak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini guru mengirimkan satu foto screenshot atau video pendek 2-3 sampai 3 menit. Isinya testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya. Jadi ini membuat video pendek bisa Bapak Ibu sendiri pengalamannya selama mempelajari modul PKH ini bagaimana. Ya. Dan bisa juga guru yang Bapak Ibu pada saat memberikan pengimbasan itu ke guru siapa, diminta testimoninya. Jadi satu saja. Atau peserta didik, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengimbasan ke peserta didik, silakan peserta didiknya diminta untuk membuat testimoninya. Begitu. Berarti lebih ke respon pengimbasan Bu ya daripada proses pengimbasan ya Bu ya? Iya Pak, responnya. Iya. Betul. Nanti coba saya beri contoh yang angkatan 1 ya. Saya cari dulu, mudah-mudahan ketemu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tapi itu tugas terakhir Pak Amin hari Jumat ya. Yang hari ini adalah RPL. Ya, RPP dan RPL yang hari Jumat hari terakhir itu video testimoni itu. Berarti hari Rabu Kamis ini kita nyusun RPL Bu ya? Ya, nyusun RPL. Ya. Kalau mau sambil dikerjakan videonya juga nggak apa-apa, tapi itu dikumpulkan untuk hari Jumat, hari terakhir. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya Ibu. Iya, monggo Purina. Berarti untuk yang tugas video pengimbasan itu bukan pada saat kita video pengimbasan kepada guru atau peserta didik, tapi melainkan video testimoni. Video testimoni gitu ya. Iya, testimoni itu Bu. Iya. Karena keterangannya di sini adalah testimoni singkat ya. Testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya di sekolah gitu ya. Gitu. Jadi boleh testimoni Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan PKH ini, boleh testimoni dari guru yang Bapak Ibu imbasi itu gitu ya. Atau dari murid yang sudah mendapat pengimbasan dari Bapak Ibu ini. Tuh. Bagaimana?
sudah ada gambaran kan Bapak Ibu ya? Insya Allah sudah ada gambaran Bu. Ya. Baik. Action nanti. Mungkin lebih saya masih agak kurang itu tentang itu Bu, penyusunan RPL-nya itu ya mungkin saya belum ada gambaran. Mungkin coba saya susun nanti coba direvisi Bu ya. Ini nanti. Iya. Iya Pak. Iya. Untuk sebenarnya kalau RPPBK malah lebih mudah ini ya, karena kan semua materi itu bisa masuk di layanan informasi. Pak Amin kan guru BK kan ya? Iya, guru BK Ibu SMA. Ya, nah, kan bisa kita masukkan ya ke layanan informasi, ke bimbingan kelompok, kan bisa. Jadi dari beberapa materi yang ada tadi itu, ini kan materi ada identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh, kebersihan diri, olahraga, merokok, internet. Nah ini kalau BK sebenarnya sudah bisa masuk semua. Jadi RPP yang Bapak Ibu susun selama ini ya, nanti temanya saja kan tinggal mengganti. Misalkan Bapak Ibu menyampaikan layanan informasi tentang kepercayaan diri terhadap tubuh, gitu kan. Jadi ya RPL yang Bapak Ibu buat itu saja, tinggal temanya saja disesuaikan kapan waktunya. Bedanya kalau guru BK itu kan menyusun materi itu kan dari need assessment kan ya. Bapak Ibu kan sudah pernah melakukan need assessment ya. Okay. Ya, kira-kira permasalahan peserta didik itu apa gitu kan. Sudah melakukan need assessment dari angket, wawancara dan lain-lain. Setelah need assessment, kira-kira permasalahan peserta didik apa? Ternyata anak-anak ini masih butuh informasi tentang layanan pubertas gitu kan. Dari ini Bapak Ibu, ini istilahnya kalau BK itu dari need assessment, dari angket kebutuhan siswa itu apa. Kalau guru mapel kan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kalau BK sesuai dengan need assessment yang sudah disusun. Gitu. Jadi boleh RPL, RPP Bapak Ibu yang sudah dibuat selama ini, nanti temanya kan dimasukkan materi PKH. Seperti itu. Kalau PK insya Allah mudah lah, semua materi bisa masuk ya. Pak Lukman ini nanti yang harus menyesuaikan kira-kira materi mana yang bisa dimasukkan ke dalam bahasa. Biasanya kalau materinya susah, itu permainannya Pak yang dimasukkan guru-guru mapel itu diambil. Itu kan banyak game-game itu di modul-modul itu. Nah, gamenya itu misalkan tentang materi apa gitu, gamenya nanti bisa dikolaborasikan tapi materinya tetap nyambung gitu antara materi PKH dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri ya. Untuk besok mungkin kita lewat WA saja ya. Kan sudah saya sampaikan semua tugasnya hari ini. Yang tidak ikut nanti saya share rekaman Zoom-nya. Jadi besok kita diskusi lewat saja. Dan hari Jumat terakhir itu kita wajib untuk ketemu sekalian penutupan. Itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah berapa menit kita ya. Dari jam 1:45 menit ya, kurang lebih ya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa manfaat ya dan amin. Amin. Nilai ibadah buat Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan belajar bersama di sini. Dari saya sepertinya cukup Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bebas kita diskusi di grup ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni ya, mohon maaf Bu Eni. Ya Pak, sama-sama. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Selamat melakukan aktivitas. Kita ketemu hari Jumat di Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.